Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Umat Islam sudah sering memperingati Maulid Nabi sebagai peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah perjalanan hidupnya sampai wafat banyak memberikan pelajaran meskipun tidak selalu mudah dan bahagia. Rasulullah tetap mendapatkan tantangan dan cobaan dari Allah. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Makkah hari Senin, Pasar tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi. Rasulullah lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, "Hari Senin adalah hari aku dilahirkan." Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Azza wa Jalla pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu api untuk membantu membunuh para pasukan musuh Nabi Muhammad. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Kisah masa kecil Nabi Muhammad. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir diasuh dan disusui oleh wanita kampung dengan maksud agar mendapatkan udara desa yang masih bersih dan pergaulan masyarakat yang baik bagi pertumbuhan anak-anak. Ketika Muhammad bayi, ibu-ibu dari desa Sa'ed berdatangan ke Mekah. Mereka mencari anak-anak yang akan disusukan. Mereka berharap dapat mengasuh anak-anak kaya dan mendapatkan upah yang banyak. Desa Sa'ed terletak di daerah pegunungan yang udaranya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Desa ini berjarak kira-kira 60 km dari Mekah. Ada seorang ibu dari keluarga miskin bernama Halimah binti Abi Duaib As-Sadiyah menemui Aminah. Tetapi ia belum mengambil keputusan apakah ingin menyusui Muhammad atau tidak karena Aminah ibunya juga orang miskin. Kemudian Halimah meminta pendapat suaminya yang bernama Haris mengenai Muhammad. Walaupun demikian, Halimah tertarik untuk mengasuh Muhammad meskipun miskin. Anak tersebut memiliki wajah yang bersinar, memiliki pandangan yang tajam, dan merasa anak ini kelak akan membawa keberkahan. Haris kemudian mendesak Halimah agar mengambil bayi itu. Keputusan Halimah membawa bayi Aminah ternyata membawa berkah. Kambing yang mereka pelihara gemuk-gemuk, memiliki anak yang banyak, susunya berlimpah, rumput untuk makan ternaknya tumbuh subur. Kehidupan keluarga Halimah menjadi cerah dan bahagia. Dalam masa asuhan Halimah, Muhammad menunjukkan tanda-tanda kenabian. Muhammad kecil sangat berbeda dengan anak lainnya. Pada usia 5 bulan, ia sudah pandai berjalan. Usia 9 bulan sudah bisa berbicara.
Usia 2 tahun sudah mandiri dan bisa dilepas untuk ikut mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Di usia 2 tahun ini, ia berhenti menyusu dan sudah saatnya ia dikembalikan ke ibunya. Namun Halimah merasa berat hati untuk melepas Muhammad karena sudah sangat menyayangi seperti anaknya sendiri. Dan anak asuhnya ini selalu membawa keberkahan dalam keluarga Halimah. Aminah sangat bahagia karena bertemu kembali dengan anaknya dalam keadaan sehat, bugar, dan pintar. Namun ternyata perpisahan Halimah dan Muhammad hanya sebentar, karena kota Mekah diserang wabah penyakit. Dan untuk menjaga keselamatan Muhammad, Aminah kembali menyerahkan Muhammad kepada Halimah. Pada masa asuhan kali ini, Halimah dan keluarga sering menemukan keajaiban. Seperti sering terdengar ada orang yang memberikan salam, "Assalamualaikum ya Muhammad," tetapi tidak terlihat orangnya. Kisah penyucian jiwa. Ada peristiwa yang mengejutkan terjadi pada Muhammad kecil saat berusia sekitar 4 tahun dikala ia sedang mengembala kambing bersama anak-anak sebayanya. Saat itu, anak Halimah yang bernama Dimrah berlari pulang sambil menangis. Ia mengatakan kepada ibunya, ada 2 orang besar berpakaian putih yang menangkap Muhammad. Menurut hadits riwayat Muslim, laki-laki itu memegangkan tangan kecil Muhammad lalu membaringkan. Membuka bajunya, membelah dada Muhammad, mengambil hatinya, kemudian dibasuh dengan air yang mereka bawa. Setelah itu, mereka mengembalikan hati Muhammad ke tempat semula lalu menutupnya. Halimah pun bergegas menyusul Muhammad dan menjumpai anak tersebut sendirian menengadah ke langit. Muhammad pun bercerita dengan polosnya kepada Halimah, bahwa 2 orang besar tersebut adalah malaikat. Mereka memberi salam kepada Muhammad dan melakukan sesuatu hal seperti cerita hadits di atas. Sejumlah kitab-kitab tarik dan kitab-kitab hadits juga membenarkan adanya peristiwa ini. Beberapa di antaranya seperti kitab Syahih Imam Muslim, kitab Sirah Ibnu Hisham, serta kitab sirah lain yang muktabar. Aku dibawa orang yang mengaku malaikat Jibril ke sebuah sumur Zam-Zam. Di sana dadaku dibelah, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah itu aku diantarkan ke tempatku semula. Hadits riwayat Muslim. Beberapa kitab tarikh dan hadits meriwayatkan, peristiwa tersebut terjadi setidaknya 3 kali pada lini masa kehidupannya. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang pertama. Kemudian terjadi lagi pada saat peristiwa Isra Mi'raj, sebelum beliau menerima perintah sholat 5 waktu. Sahabat Nabi yang bernama Anas juga meriwayatkan, dirinya melihat bekas luka di dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijahit. Aku melihat bekas jahitan tersebut di dada beliau Nabi Muhammad. Hadits riwayat Muslim. Menurut buku Al-Kalb, kajian saintis dalam Al-Quran terbitan dipublis, peristiwa pembersihan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dapat merujuk pada makna kelapangan dada. Sikap itulah yang kemudian dapat menghasilkan kemampuan menerima, menemukan kebenaran, hikmah, kebijaksanaan, hingga memaafkan segala kesalahan sebagaimana termaktub dalam surah Toha ayat 25 dan Az-Zumar ayat 22. Kejadian tersebut membuat Halimah merasa takut, lalu ia mengembalikan Muhammad kepada ibunya di usia 4 tahun. Berdasarkan penjelasan Halimah kepada Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, bahwa kakeknya meyakini bahwa Muhammad kelak akan menjadi orang besar. Kisah kepergian ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Muhammad kembali ke pangkuan ibunya, kerinduannya pun terhapus. Saat melihat wajah Muhammad, Aminah teringat pada suaminya, sehingga ia memutuskan berziarah ke makam Abdullah di Atsrib.
Keberangkatan Aminah dan Muhammad untuk berziarah ditemani seorang pembantu bernama Ummu Aiman. Setelah berziarah dan mengunjungi beberapa keluarga di Yatsrib, mereka kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, Aminah jatuh sakit di kampung Apwa sekitar 37 km dari Yatsrib, dan akhirnya meninggal dunia di saat Muhammad berumur 6 tahun. Aminah dimakamkan di kampung tersebut, lalu Ummu Aiman membawa pulang Muhammad kepada kakeknya di Mekah. Mereka disambut dengan rasa duka yang mendalam karena di usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Setelah kepergian ibunya, Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Kakeknya meninggal karena sakit tua saat Muhammad berusia 8 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib yang menyerupai sifat dari kakeknya. Walaupun miskin, Abu Thalib sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat suku Quraisy. Kisah wasiat sang kakek. Setelah kepergian Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, putra Abdullah dan Aminah berada dalam pengasuhan sang paman Abu Thalib sesuai wasiat sang kakek. Abu Thalib memiliki nama asli Abdu Manaf bin Abdul Muthalib. Ia memiliki 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak pertamanya bernama Thalib. Oleh karena itu orang sering memanggilnya, Ayah Thalib, Abu Thalib. Abu Thalib merupakan saudara seayah dan seibu dari Abdullah ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib memilih Abu Thalib karena tidak seperti anaknya bernama Abbas yang kaya tapi kikir, atau Harits yang termasuk orang tidak mampu. Abu Thalib juga miskin tetapi memiliki perasaan yang paling halus dan dihormati kalangan Quraisy. Seperti sang kakek, Abu Thalib juga sangat menyayangi Muhammad dan memperlakukannya dengan sangat baik. Abu Thalib memberikan perhatian dan penghormatan istimewa untuk keponakannya itu. Walau sangat disayang, Muhammad kecil tetap hormat kepada keluarga pamannya. Ia memiliki budi pekerti yang luhur, cerdas, baik hati dan sopan, sehingga Muhammad kecil juga disayang oleh bibinya, istri Abu Thalib, yang bernama Fatimah binti Asad seperti layaknya anak kandung. Kisah perjalanan pertama ke negeri Syam. Saat berusia 12 tahun dalam asuhan pamannya, Muhammad telah tumbuh menjadi remaja dengan fisik yang sehat dan kuat. Muhammad sangat menyadari bahwa dirinya anak yatim piatu dan pamannya adalah orang kurang mampu. Sehingga, Muhammad kecil dengan hati ikhlas ikut bekerja membantu pamannya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehidupan keras menempa Muhammad menjadi pribadi yang kuat. Ia terbiasa hidup di pedesaan yang serba kekurangan. Muhammad adalah anak yang jujur, sabar, rajin, dan tekun dalam membantu pamannya mengembala kambing atau domba serta ikut membantu berdagang. Hal ini kelak menjadi penentu keberhasilannya dalam berdakwah. Suatu hari, Abu Thalib akan bergabung dengan sebuah kafilah untuk berdagang ke negeri Syam. Muhammad yang masih muda meminta izin kepada pamannya agar diperbolehkan ikut. Perjalanan ke negeri Syam sangat berat untuk anak yang baru berusia 12 tahun. Dengan berat hati, Abu Thalib pun mengizinkannya. Dalam perjalanannya ke negeri Syam terjadi keajaiban yang menjadi tanda kenabian Muhammad. Sinar matahari yang terik, yang terasa seperti membakar kafilah, tetapi tidak dirasakan oleh Muhammad. Karena segumpal awan berada di atas kepalanya yang selalu bergerak menaunginya. Saat kafilah berdagang, Abu Thalib pun sampai di kota Busra. Mereka disambut oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. Ia mengundang dan menjamu rombongan pedagang Quraisy. Namun dikarenakan masih kecil,
Muhammad tidak mengikuti perjamuan tersebut dan menunggu di bawah suatu pohon sambil menjaga perbekalan rombongan Quraisy. Tiba-tiba pendeta Buhairah meminta agar Muhammad dipanggil. Begitu datang, Buhairah segera memeluk dan mendudukan beliau bersama rombongan Quraisy lainnya. Ternyata Buhairah berbuat demikian karena ia telah melihat awan yang memayungi seseorang dari rombongan kafilah Abu Thalib. Nasihat pendeta Buhairah kepada Abu Thalib. Dalam kesempatan itu, ia berbincang kepada Abu Thalib dan Muhammad sendiri. Dari perbincangan tersebut, ia merasa makin yakin bahwa anak itu adalah Nabi akhir zaman. Buhairah berpesan kepada Abu Thalib untuk segera membawa pulang Muhammad dan menjaganya dari orang-orang Yahudi. Apabila orang Yahudi mengetahui hal itu, mereka akan berusaha membunuhnya. Mendengar nasihat pendeta Buhairah, Abu Thalib pun bergegas berangkat menuju Syam. Setelah urusannya selesai, ia segera membawa pulang Muhammad ke Mekah demi menjaga keselamatan Muhammad. Kisah Perang Fijar. Perang ini melibatkan suku Quraisy melawan suku Hawazin. Fijar artinya melanggar kesucian. Perang tersebut terjadi disebabkan suku Hawazin menyerang suku Quraisy pada bulan Zulkaidah. Padahal, bulan ini termasuk bulan haram. Artinya, bulan ini diharamkan untuk berperang. Muhammad yang masih berusia 15 tahun ikut membela sukunya dalam perang itu. Ia bertugas menyiapkan anak panah untuk pamannya. Akan tetapi, Muhammad belum pernah membunuh musuhnya. Akibat perang ini, Mekah khususnya Ka'bah menjadi sepi pengunjung terutama saat musim haji. Sehingga pendapatan masyarakat berkurang dan mereka pun menderita. Walau demikian Muhammad dan pamannya tetap bekerja keras dan ikut membantu orang-orang yang kekurangan. Pada usia 20 tahun, Muhammad mulai berdagang. Beliau terkenal dengan kejujurannya, amanahnya, dan berakhlak mulia. Sejak usia remaja, Muhammad telah mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya dari penduduk Mekah. Saat Muhammad berusia 25 tahun, Muhammad pergi ke negeri Syam untuk menjualkan barang dagangan milik Khadijah. Khadijah adalah seorang pedagang wanita yang sukses, terhormat, dan kaya raya. Ia sudah biasa menyuruh orang-orang untuk menjualkan barang dagangannya, dengan cara bagi hasil keuntungan yang didapat. Dalam perjalanan berniaga kali ini, Nabi Muhammad ditemani oleh pembantu kepercayaan Khadijah yang bernama Maisarah. Mereka pun berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Dan setelah musim dagang di Syam berakhir, Nabi membawa pulang keuntungan yang sangat banyak. Maisarah menceritakan akhlak mulia Muhammad selama berdagang bersamanya kepada Khadijah. Dalam berdagang, Muhammad selalu menjunjung tinggi kejujuran, sehingga memiliki relasi yang banyak karena mereka senang berhubungan dengan Muhammad yang tidak mau menipu apalagi berbuat curang. Kisah pernikahan Nabi Muhammad. Setelah mendengar cerita dari Maisarah, diam-diam Khadijah mulai tertarik kepada Muhammad. Khadijah sangat berhati-hati dalam memilih suami. Bukan materi atau status sosial yang jadi pertimbangannya, tetapi kemuliaan akhlak yang utama. Melalui perantara dari salah seorang temannya yang bernama Nafisah binti Munabbih, Khadijah menyampaikan niat menikah dengan Muhammad. Segera Nafisah menyampaikan maksud dari keinginan Khadijah kepada Muhammad. Setelah Muhammad bersedia, akhirnya Khadijah menikah dengan Muhammad dengan mahar 20 ekor unta muda. Yang bertindak sebagai wali Khadijah saat itu adalah pamannya bernama Amr bin Asad. Dan khutbah nikahnya adalah Waraqah bin Naufal yang dilanjutkan kembali oleh paman Muhammad,
Abu Thalib. Menurut Al-Waqidi, usia Khadijah saat itu adalah 40 tahun dan Muhammad berusia 25 tahun. Pernikahan Muhammad dan Khadijah dihadiri oleh Bani Hashim dan para pembesar Mudar. Selama menikah dengan Khadijah, Allah telah mengaruniakan mereka 6 anak kepada mereka berdua. Khadijah telah melahirkan 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Mereka bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi berumur 35 tahun, terjadi perombakan Ka'bah oleh para pemuka Quraisy. Mereka membangun kembali Ka'bah yang roboh karena banjir bandang yang meluap hingga ke Baitullah. Saat itu, Ka'bah masih menjadi tempat untuk menyembah berhala. Meski demikian, para pemuka Quraisy hanya menerima harta yang baik untuk pembangunan. Mereka tidak mau menerima barang dari hasil zina, riba, harta rampasan, dan hasil pekerjaan lainnya. Karena mereka meyakini kesucian Ka'bah. Setelah pembangunan Ka'bah sudah selesai, terjadi perselisihan antar pemuka kaum Quraisy dalam hal siapa yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Perselisihan itu berlanjut selama 4 atau 5 hari. Akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi mengusulkan untuk dibuat sayembara. Ia berkata, "Besok, siapapun yang pertama kali memasuki Baitullah dari pintu Bani Syaibah maka dia berhak untuk meletakkan Hajar Aswad." Keesokan harinya, Allah menghendaki Nabi Muhammad sebagai orang yang meletakkan Hajar Aswad. Ia menjadi orang yang pertama masuk Baitullah dari pintu Bani Syaibah. Akhirnya dengan penuh kebijaksanaan, Muhammad meminta agar digelar sebuah kain dan meletakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut. Kemudian, Muhammad meminta para pemuka Quraisy untuk memegang ujung-ujung kain tersebut dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai di depan Ka'bah, Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya pada tempat semula. Akhirnya, perselisihan tersebut terselesaikan dan para pemuka Quraisy merasa puas. Akibat peristiwa ini, Muhammad semakin dikenal oleh masyarakat atas kejujuran dan kebijaksanaan sehingga Muhammad mendapat gelar Al-Amin dari masyarakat Mekah. Kisah peristiwa kenabian. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira. Gua Hira terletak di Jabal Nur, tepat di pinggiran kota Mekah. Tafakur adalah mengasingkan diri untuk memikirkan dan menimbang-nimbang dengan penuh kesungguhan atas suatu hal. Muhammad mengasingkan diri untuk membersihkan diri dari sifat dengki, iri hati, dan kezaliman. Selama 1 bulan penuh setiap tahun pada bulan Ramadan, Muhammad bertafakur di Gua Hira agar terhindar dari segala urusan duniawi. Dengan bertafakur, hati Muhammad terasa bersih dan terbebas dari pengaruh buruk duniawi. Pada bulan Ramadan, ketika Muhammad bertafakur di Gua Hira terjadi kejadian yang aneh. Ada cahaya yang datang mendekatinya. Ternyata, sesuatu yang bercahaya itu merupakan malaikat Jibril. Jibril yang membawa kitab yang dilipat dengan sehelai kain sutra lalu membuka kitabnya lalu berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad lantas menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Tubuhnya pun gemetar. Tiba-tiba malaikat Jibril mendekap Muhammad dengan kuat agar tubuh Muhammad tidak menggigil. Lalu Jibril melepaskan pelukannya sampai Muhammad pulih. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Muhammad kemudian menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Tubuh Muhammad pun kembali gemetar.
lemas, dan bercucuran keringat. Malaikat Jibril kembali memeluk Muhammad sampai pulih. Hingga untuk ketiga kalinya Jibril berkata, "Bacalah." Muhammad pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril kembali memeluk Muhammad dan menyelimutinya. Setelah Muhammad pulih, Jibril melepaskan pelukannya. Malaikat Jibril lalu membacakan surat Al-Alaq ayat 1:5, yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Tiba-tiba tubuh Muhammad gemetar mendengar bacaan malaikat Jibril sambil bersusah payah untuk mengulang bacaan dan mengingatnya. Lalu Jibril meninggalkan Muhammad. Setelah peristiwa itu kemudian Nabi Muhammad pulang menemui Khadijah seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimuti tubuh Muhammad yang menggigil. Kemudian Muhammad menceritakan yang dia alami tadi di Gua Hira kepada Khadijah. Setelah Khadijah mendengar cerita tersebut, ia membawa Muhammad menemui Waraqah bin Naufal, sepupu yang sudah tua dan tunanetra. Waraqah adalah penganut Nasrani yang taat. Dia juga menulis beberapa isi kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Muhammad menceritakan kejadian yang ia alami di Gua Hira kepada Waraqah. Dan Waraqah percaya bahwa yang menemui Muhammad ialah malaikat Jibril, sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa. Dan Waraqah berkata jika suatu hari kaum Muhammad akan memusuhinya, melawannya, dan mengusirnya. "Benarkah mereka akan mengusirku?" tanya Muhammad. Waraqah pun menjawab, "Benar. Karena tidak seorang pun membawa risalah seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup saat itu, aku akan membantumu dengan penuh kesungguhan." Setelah menemui Waraqah, Nabi Muhammad pun merasa tenang. Muhammad menjadi orang pilihan Allah Azza wa Jalla untuk menerima wahyunya. Dengan menerimanya wahyu, artinya Muhammad telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad tidak menerima wahyu kembali sampai beberapa hari lamanya. Terputusnya wahyu membuat Nabi Muhammad sedih dan gelisah. Lalu Nabi Muhammad melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu bertafakur di Gua Hira. Nabi Muhammad berada di Gua Hira selama 1 bulan, namun malaikat Jibril tidak menampakkan dirinya. Akhirnya Nabi Muhammad pulang. Saat Nabi Muhammad menuruni lembah, ada suara nyaring memanggilnya. Kemudian, Nabi Muhammad mencoba mencari sumber suara ke segala arah, akan tetapi tidak melihat siapapun. Saat Muhammad mendongakkan kepalanya, ternyata beliau melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di atas kursi yang tergantung di antara langit dan bumi. Kemudian Nabi Muhammad mendekatinya dengan perasaan takut hingga beliau terjerembab ke tanah. Lalu, Nabi Muhammad segera pulang untuk menemui Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Dan Khadijah pun menyelimutinya tanpa banyak bertanya. Dalam keadaan berselimut, malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1:7. "Wahai orang yang berselimut," yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, "bangunlah, lalu berilah peringatan. Tuhanmu, agungkanlah. Pakaianmu, bersihkanlah. Segala perbuatan yang keji, tinggalkanlah. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
karena Tuhanmu, bersabarlah. Setelah turun wahyu kedua, Nabi Muhammad memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada sanak saudara dan kerabatnya selama lebih kurang 3 tahun di rumah Arkam bin Abil Arkam. Dalam dakwahnya belasan orang telah masuk Islam yang disebut As-Sabiqunal Awalun yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Selanjutnya turun juga ayat yang berisi perintah untuk berdakwah, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nabi Muhammad kemudian memulai dakwah dengan terang-terangan dimulai dari keluarga terdekat yakni kalangan Bani Hashim. Namun di antara keluarga Bani Hashim hanya Ali bin Abu Thalib yang mau beriman kepada Allah. Sementara itu Abu Thalib melindungi dakwah Muhammad namun belum mengucap syahadat. Dakwah terang-terangan Nabi Muhammad selalu mendapat pertentangan dari kaum Quraisy. Bahkan para pemuka Quraisy menuduh Nabi Muhammad gila dan sempat melemparkan kotoran ke tubuh Nabi Muhammad. Termasuk sang paman yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Mereka adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Rasulullah. Abu Thalib pun diberikan sejumlah uang tebusan oleh kaum Quraisy untuk membiarkan Rasulullah dibunuh. Rencana pembunuhan dilakukan dengan melibatkan orang di luar suku Quraisy sehingga tidak akan memecah perang saudara. Abu Thalib mendengar itu, dan melihat keseriusan Quraisy dalam memerangi dakwah Nabi Muhammad. Ia pun langsung bergegas memanggil semua keluarga Bani Hashim dan memberitahu rencana suku Quraisy. Mereka berupaya melindungi Rasulullah dari segala teror yang direncanakan. Kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah ternyata juga terjadi pada keluarga Bani Hashim. Kaum Quraisy diketahui memaksa orang untuk tidak melakukan bisnis dengan memboikot segala transaksi jual beli yang dilakukan keluarga Muhammad dan Bani Hashim. Rencana pernikahan dan hubungan sosial dengan Bani Hashim terganggu, hingga mengakibatkan mereka kesulitan mendapatkan bahan pangan. Kaum Quraisy berharap dengan adanya pemboikotan tersebut bisa membuat Bani Hashim menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Untuk itu Abu Thalib memerintahkan seorang dari Bani Hashim tidur di ranjang Rasulullah agar menyerupai Nabi Muhammad. Syekh Taufiqwe menjelaskan pada masa tersebut Makkah telah menjadi pusat peribadatan. Hal itu dikarenakan Ka'bah menjadi tempat bagi berhala-berhala milik berbagai suku dan kaum. Para pemimpin Quraisy khawatir para suku dan kaum tersebut berhenti mengunjungi berhala mereka di Makkah jika konsep ketuhanan yang esa diterima oleh masyarakat Arab. Dan akhirnya turun perintah Allah Azza wa Jalla untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba di sana. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah.
Pembangunan Masjid Kuba berjalan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Kisah tahun duka cita bagi Nabi Muhammad. Fisik Abu Thalib yang sudah berumur 80 tahun semakin lemah. Apalagi setelah mengalami penderitaan hampir 3 tahun selama masa pemboikotan. 6 bulan setelah berakhirnya pemboikotan, Abu Thalib meninggal dunia. Musibah yang sangat menyedihkan Nabi ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Yang menyebabkan Nabi Muhammad sangat berduka dengan kematian paman beliau itu adalah kenyataan sampai akhir hayatnya, Abu Thalib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai menjelang ajalnya, Rasulullah masih mencoba mengajak Abu Thalib untuk beriman. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan 1 kalimat itu saya bisa membela paman di hadapan Allah kelak. Sayangnya, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abu Umayyah yang juga ada di sisi Abu Thalib langsung menukas. Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Mereka berdua terus-menerus membicarakan hal itu sampai akhirnya Abu Thalib menghembuskan nafasnya yang terakhir tanpa mengucapkan kalimat yang diminta Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, "Aku akan memintakan ampun untukmu selama tidak dilarang." Sebagai jawaban atas keinginan Rasulullah itu, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah 113. Mengetahui hal itu Nabi Muhammad sangat sedih sekali. Sepertinya sangat menyesali kenapa paman yang beliau kasihi dan telah melindungi beliau sepanjang hayatnya. Bahkan bersedia ikut menderita bersama dengan Rasulullah dan orang-orang beriman lainnya. Kok sampai akhir hayatnya tidak mau beriman? Tentang kegundahan Rasulullah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Siapapun, termasuk Rasulullah, hanya bisa berusaha menyampaikan risalah Islam dan mengajak orang menerimanya. Tapi tidak bisa menjamin seseorang dapat menerimanya. Menjadikan seseorang beriman atau tidak adalah otoritas mutlak Allah Azza wa Jalla. 3 bulan setelah kematian Abu Thalib, Rasulullah kembali berduka, kali ini dengan meninggalnya istri beliau Khadijah. Khadijah wafat pada hari 11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah meninggal dalam umur 65 tahun, setelah 25 tahun mendampingi Rasulullah dengan penuh setia dan pengorbanan. Tentang peran Khadijah, Rasulullah pernah bersabda, "Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Dia membenarkanku saat semua orang mendustakanku. Dia mendukungku dengan hartanya selagi semua orang menghalangiku. Allah menganugerahiku anak darinya." Tahun kematian Abu Thalib dan Khadijah ini disebut sebagai tahun duka cita atau Amul Husni. Perintah berzakat di zaman Rasulullah. Memasuki zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Rasulullah dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Saat kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah,
barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad akhirnya langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Perintah kurban di masa Rasulullah. Saat itu, Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surah Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai ibadah kurban. Dan unta-unta itu kami jadikan untuk bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur. Sebagai umat muslim, juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Kisah wafatnya Nabi Muhammad. Menjelang bulan Juni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah. Rasulullah pun sampai tidak bisa lagi bangkit dari tempat tidurnya. Lalu Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam di masjid. Pada hari Senin, di bulan Juni, sakit Rasulullah kian parah. Keluarga Nabi Muhammad lalu berkumpul di sampingnya. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah masih sempat menyampaikan pesan agar umat muslim selalu berbuat baik. Lisannya pun terus-menerus menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Fatimah, putri Rasulullah mulai menangis. Namun, Rasulullah berusaha menenangkannya. Kemudian terdengar Rasulullah mengucapkan La ilaha illallah. Pada hari itu juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bertepatan Senin 9 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Usia Rasulullah saat itu genap berusia 63 tahun. Mukjizat yang luar biasa Nabi Muhammad dari Allah. Sangat banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebenaran kenabiannya serta menyelamatkan umat Islam dan bahaya. Oleh sebab itu, jika tidak mengenal kekuasaan yang dimiliki Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah sungguh sangat merugi. 1. Kitab Suci Al-Quran. Mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah Kitab Suci Al-Quran yang diturunkan secara berangsur sebagai wahyu Allah. Kitab ini bisa menjadi penunjuk serta pedoman hidup umat Islam dan manusia pada umumnya, baik untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada keempat para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab Al-Quran yang menjadi penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Kisah turunnya Al-Quran juga menjadi sejarah tersendiri karena patut untuk diimani. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai Nuzulul Quran, yang menjadi peristiwa awal Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran yang menjadi wahyu pertama Nabi Muhammad adalah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan adanya wahyu berupa ayat Al-Quran maka bisa dikatakan sebagai awal kenabian Muhammad. Dan juga menjadi awal dalam perjuangan di Jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam. Peristiwa ini pertama kali turun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, tepatnya di sebelah utara kota Mekah.
Dan setiap tanggal tersebut selalu diperingati sebagai hari nuzulul Quran. 2. Peristiwa Isra, Miraj. Selain Al-Quran, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat terbesar, yaitu melalui peristiwa Isra, Miraj. Peristiwa besar ini dimaksudkan untuk memberikan perintah sholat kepada umat muslim. Kejadian ini tepatnya pada tanggal 27 Rajab yang menjadi perjalanan suci Nabi Muhammad. Perjalanan tersebut dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian, dilanjutkan dengan perjalanan ke Sidratul Muntaha melalui langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam saja. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak akan dialami oleh manusia lainnya. 3. Air susu melimpah. Pertama kali mukjizat Nabi Muhammad yang didapatkan oleh Rasul adalah air susu yang melimpah dari ibu asuhnya, Halimah. Sebenarnya tubuh Halimah kurus dan kering, namun pada saat menyusui bayi Muhammad, ASI yang keluar sangat deras dan berbeda saat menyusui anaknya yang merasa kurang. Suami Halimah juga dibuat terkejut karena unta peliharaannya menghasilkan susu berlimpah. Keduanya bisa minum air susu unta betina dengan puas dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 4. Dada dibelah. Di waktu kecilnya pada saat Nabi Muhammad menggembala bersama saudaranya, tiba-tiba ada sosok laki-laki. Dua laki-laki tersebut memakai pakaian serba putih dan langsung menghampiri Muhammad. Hal yang dilakukan adalah membelah dadanya dan mengambil hati Rasulullah dan mensucikannya. 5. Membelah bulan atas izin Allah. Suatu ketika untuk menunjukkan kebenaran atas kenabiannya, Muhammad meminta atas izin Allah untuk membelah bulan. Hal tersebut diberikan oleh Allah dan menjadi mukjizat kala kaum Quraisy tidak mempercayainya. Kaum kafir yang menentangnya telah ditunjukkan kebesaran Allah melalui Muhammad. Kaum Quraisyun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. 6. Pelindung tubuh dengan petir. Dalam masa peperangan, Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat yang sangat menakjubkan. Contohnya saja mukjizat Nabi Muhammad seperti petir yang melindungi tubuhnya pada saat akan dibunuh oleh Shiban bin Utsman yang terjadi pada saat Perang Hunain. Petir yang dikuasakan oleh Allah Azza wa Jalla ini ditujukan untuk melindungi Rasulullah dari bahaya. Selain itu, musuh akan mampu melihat kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang sangat besar melalui Rasulullah. Jadi, mukjizat yang diberikan kepada Nabi memang ada tujuan yang dimaksudkan. 7. Air mengalir dari jari Nabi Muhammad. Ada juga peristiwa menakjubkan, yaitu air yang bisa mengalir melalui jari tangan Nabi Muhammad SAW. Bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah, hari perjanjian di mana banyak orang yang merasa kehausan secara luar biasa. Pada saat itu Rasulullah selesai berwudu, maka mereka menghampiri Rasulullah. Orang-orang tersebut memberitahukan kepada Nabi bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk wudu maupun minum. Hanya ada sepanci air kecil. Pastilah air tersebut tidak akan cukup untuk banyak orang. Karena merasakan kebingungan para umatnya, Nabi Muhammad SAW langsung meletakkan tangannya ke dalam wadah berisi air tersebut. Kemudian, langsung keluar air dari jari-jarinya. Dengan kekuasaan Allah tersebut, maka seluruh umat yang ada di sana bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air yang muncul dari jari tangan Nabi Muhammad. Selain itu, air tersebut mampu digunakan untuk berwudu bagi orang-orang. 8. Hanya sedikit makanan namun cukup untuk banyak orang. Karena mendengar kabar Nabi lemas, maka Abu Talhah dan istrinya memutuskan untuk mengundang Nabi untuk makan bersama di rumahnya. Saat datang,
Ternyata Rasulullah bersama dengan banyak sahabatnya dan bahkan jumlahnya bisa mencapai 70 sampai dengan 80 orang. Karena tamu yang datang sangat banyak maka bisa dipastikan bahwa makanan yang disiapkan tidak cukup. Abu Talhah dan istrinya merasa sangat bingung karena banyaknya orang yang datang. Sebelum menyantap makan tersebut, Nabi mendoakannya terlebih dahulu dan kemudian mempersilahkan tamu memakannya. Anehnya, makanan yang diperkirakan hanya cukup untuk Rasulullah saja. Tiba-tiba menjadi cukup untuk banyak orang dan mereka merasa kenyang setelah menyantap makanan tersebut. 9. Mengenyangkan banyak orang dengan satu gelas susu. Mukjizat Nabi Muhammad jika diceritakan tidak ada habisnya dan bahkan bisa dikatakan mustahil terjadi di zaman modern seperti ini. Pasalnya, bukan hanya makanan saja yang bisa mengenyangkan banyak orang. Namun, ada juga peristiwa mengenai satu gelas susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. 10. Doa meminta hujan. Terjadi pada saat Nabi Muhammad berkhutbah saat sholat Jumat. Lalu ada seseorang yang meminta Rasulullah untuk berdoa agar bisa turun hujan di desa tersebut. Hujan sangat diharapkan karena wilayah tersebut sudah mengalami kekeringan yang lama. Lalu tak lama setelah Rasulullah berdoa, Allah pun menurunkan hujan ke desa tersebut. 11. Mengobati mata yang sakit. Sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib saat itu mengeluhkan bahwa matanya sakit. Karena mengetahui kabar tersebut maka Rasulullah memanggil Ali agar datang menemuinya. Pada saat sudah ditemui maka Rasulullah langsung meludahi mata Ali yang sedang sakit. Tidak lama kemudian, mata tersebut bisa langsung sembuh dalam waktu yang singkat. 12. Kerikil hidup. Bagaimana kerikil bisa hidup? Ternyata salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad adalah bisa menghidupkan kerikil meskipun benda tersebut termasuk benda mati. Pada saat itu, Rasulullah sedang bertasbih menggunakan batuan kecil yang ada di tangannya. Peristiwa ini terdapat pada hadits riwayat Habroni, yang menjelaskan bahwa batu kerikil di tangan Rasulullah sedang bertasbih di tangannya sehingga bisa diartikan bahwa kerikil tersebut hidup. 13. Pelepah kurma menangis. Pada saat belum ada mimbar untuk berkhutbah dalam sholat Jumat, Nabi Muhammad selalu berkhutbah dengan bersandar di sebatang pelepah kurma. Menariknya, pada saat sudah ada mimbar untuk berkhutbah, pohon bekas sandaran Nabi tersebut terdengar menangis. Nabi Muhammad pun menghampiri pelepah kurma yang sedang menangis tersebut. Kemudian, meletakkan tangannya pada pelepah tersebut. Lalu suara tangisan pun tidak terdengar lagi. Jadi cukup dengan usapan tangan Nabi Muhammad maka pelepah yang menangis bisa terdiam. 14. Lolos kepungan ketika di Gua Sur. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar ke Madinah membuatnya dikejar oleh para musuh. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur yang hampir saja diketahui oleh para musuhnya yang terus mengejar waktu itu. Dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka Rasulullah dan Abu Bakar diselamatkan dari kepungan musuh tersebut. Sehingga Nabi Muhammad dan sahabat tidak diketahui oleh musuhnya dan tetap melanjutkan hijrah yang dilakukannya. 15. Selamat dari racun. Tidak jarang musuh ingin mencelakakan Nabi Muhammad dan bahkan sampai berniat membunuhnya. Saat itu ada seseorang yang menyuguhkan hidangan kambing beracun untuk Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, pada saat daging tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut secara tiba-tiba potongan daging tersebut memberitahu Nabi bahwa ada racun di dalamnya. Saat mendengar pengakuan dari daging kambing tersebut maka Rasulullah seketika langsung memuntahkan daging yang sudah masuk ke dalam mulutnya.
16. Memiliki sifat terpuji. Sebagai seorang nabi terakhir pastilah keunggulan akan dimilikinya. Hal ini dapat dilihat pada sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad seperti sabar, dapat dipercaya, jujur, cerdas, amanah, dan lainnya. Dengan adanya sifat-sifat terpuji tersebut maka bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang tepat. Pastinya dengan memiliki sifat terpuji maka kehidupan akan berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Nabi terakhir kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.